Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati dari kelas 4A jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas materi genetika yang berjudul tentang rekayasa genetika pada bidang pertanian. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ada manfaat rekayasa genetika pada bidang pertanian, kedua metode rekayasa genetika pada bidang pertanian, ketiga unsur atau komponen esensial yang diperlakukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian, yang keempat proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang kelima, contoh penggunaan teknik rekayasa genetika di bidang pertanian dan dampaknya terhadap pertanian. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang manfaat teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang pertama itu mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri. Yang ketiga ini juga tanaman transgenik di mana plasmid bakteri yang mengandung racun serangga dimasukkan ke gen tumbuhan. Kemudian tumbuhannya jadi mengandung racun sehingga ketika serangga makan tumbuhan tersebut, dia akan rusak pencernaannya. Selanjutnya, yang keempat, menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal, namun banyak digunakan dengan melakukan fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih menggunakan lewat pencakotan gen, seperti pada golongan Solanacea. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang metode rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang pertama ada kultur jaringan, yang kedua rekayasa genetika, yang ketiga rekombinasi DNA. Kita bahas yang pertama dulu, kultur jaringan. Kultur jaringan ini metode perbanyakan secara vegetatif yang dilakukan secara in vitro, sehingga hasil akhirnya adalah klon tanaman atau yang biasa disebut somaklon, yaitu berasal dari sel-sel somatik. Yang kedua, rekayasa genetika, yaitu melakukan modifikasi genetis tersebut secara langsung dengan melakukan insersi gen asing yang membawanya sifat unggul yang kita inginkan langsung ke genom tanaman. Yang ketiga, rekombinasi DNA, yaitu memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur atau komponen esensial teknik kultur jaringan. Yang pertama itu ruangan dalam laboratorium teknik kultur jaringan yang terdiri atas. Yang pertama itu ada dapur. Dapur itu sebagai tempat pencucian alat-alat sebelum disterilisasi. Yang kedua, ruang prepasi, yaitu tempat pembuatan media. Yang ketiga, ruang tanam, ruang untuk menanam kultur. Yang keempat, ruang kultur atau inkubasi. Ruang ini untuk melakukan dan menumbuhkan hasil kultur yang kita tanam. Ruang ini dilengkapi dengan pendingin yang bisa diatur suhunya. Selanjutnya, peralatan yang digunakan. Ini akan dibahas pada slide selanjutnya ya. Yang terakhir itu media tanam yang digunakan. Dalam kultur jaringan bervariasi sesuai dengan tujuan penelitiannya. Media yang umum digunakan antara lain medium Murasik Scout atau MS, medium Farchinwen atau VW, media Gabbrock, media B5, dan media White. Nah,
Ini slide yang tadi dibahas, yaitu peralatan teknik kultur jaringan. Di sini peralatan teknik kultur jaringan itu ada berbagai macam dan fungsinya juga. Yang pertama, laminar airflow cabinet atau yang disebut dengan lemari beraliran udara bersih. Itu ada autoclave, destilator, hot plate atau pemanas, lemari es, rak inkubasi, shaker atau pengocok, botol-botol kultur, shrink dan saringan Sartorius sama air Lemire. Fungsinya ada di slide, bisa dibaca ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu unsur atau komponen esensial teknik rekombinasi DNA. Yang pertama itu ada enzim restriksi untuk memotong DNA, enzim ligase untuk menyambung DNA, dan vektor untuk menyambung dan mengklonkan gen di dalam sel hidup. Yang kedua, transposon sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Yang ketiga, pustaka genom untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Yang keempat, enzim transkripsi balik untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Yang kelima, pelacak DNA atau RNA untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau untuk mendeteksi klon yang benar. Yang terakhir, yang keenam itu vektor yang sering digunakan diantaranya plasmid, cosmid, dan bakteriofag. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang proses-proses dasar teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Prosesnya itu melalui pembuatan tanaman transgenik, yaitu dengan cara gen yang telah diidentifikasi dengan cara diisolasi dan kemudian dimasukkan ke dalam sel tanaman. Melalui suatu sistem tertentu, sel tanaman yang membawa gen tersebut dapat dipisahkan dari sel tanaman yang tidak membawa gen. Tanaman pembawa gen ini kemudian ditumbuhkan secara normal. Tanaman inilah yang disebut sebagai tanaman transgenik karena adanya gen asing yang dipindahkan dari makhluk hidup tanaman tersebut. Kemudian ada proses-proses dasar teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian, yaitu transgenik umumnya diambil dari organisme yang memiliki sifat unggul tertentu. Misal, pada proses pembuatan jagung BT, tahan hama, pakar bioteknologi memanfaatkan gen bakteri tanah Bacillus thuringiensis atau BT, penghasil racun yang mematikan bagi hama tertentu. Gen BT ini disisipkan ke rangkaian gen tanaman jagung, sehingga tanaman resipien atau jagung juga mewarisi sifat toksis bagi hama. Ulat atau hama penggerak jagung BT akan mati. Contoh tanamannya itu yang menggunakan rekayasa genetika pada pertanian yaitu ada kedelai transgenik dan tomat transgenik. Contoh teknik rekayasa genetika pada pertanian yaitu ada teknik transgenik kebanyakan menggunakan GMO atau genetically modified organism, yaitu yang merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Selanjutnya, GMO pada tanaman digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, generasi pertama itu satu sifat. Yang kedua, generasi kedua itu kumpulan sifat. Nah, yang ketiga dan keempat, generasi ketiga dan generasi keempat, yaitu near intragenous, intragenous, dan cisgenous. Selanjutnya di sini ada tanaman transgenik yang dikembangkan di Indonesia, yaitu ada tomat, padi, tebu, pepaya, singkong,
dan kentang dengan menambahkan gen yang bersifat resisten terhadap salinitas, hama, dan kekeringan. Selanjutnya di sini ada contoh tanaman transgenik di Indonesia, yaitu ada padi, tebu, tomat, singkong, pepaya, kentang. Nah, di sini juga ada sifat dan gen serta developernya. Bisa dilihat dari tabel ini. Kemudian ada dampak teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian sendiri, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama tuh ada dampak positifnya, yaitu percepatan produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman, dan menghasilkan produk baru. Terus dampak negatifnya itu dampak yang buruk bagi lingkungan, aliran gen yang memiliki konsekuensi, lalu organisme lebih adaptif dan toleran terhadap hama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.